Mutoh ini dia dari variable dotnya yang sebenarnya sudah ada di printheadnya ya. Iya. Nah itu dikeluarin nih. Betul. Potensinya dikeluarin, lalu digabung dengan teknologi ice cream tadi. Yes. Kemudian ada drop master dan pit master, hasilnya satu kata ya Pak, sempurna. Sempurna. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya Hendrik dari Nagasaki Digital Printing Supplies. Dan di samping saya ini sudah nggak asing lagi, Bapak Roni Mutoh. Siapa? Owner dari Mutoh Indonesia. Jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nagasaki Supplier Digital Printing ini ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, dan saat ini kami sudah resmi jadi dealer dari Mutoh Indonesia untuk penjualan produk-produk Mutoh, terutama mesin-mesinnya. Nah, untuk menambah pengetahuan kami sebagai tim sales, marketing, kita harus tahu nih produk knowledge-nya dari Mutoh nih. Boleh. Setahu saya ini kan Mutoh ini ya Pak ya, satu-satunya mesin yang semuanya mulai dari spare part, perakitan, bodi itu diproduksi di Jepang. Benar sekali. Jadi tidak ada yang di-assembling di negara lain. Ya, semuanya original Jepang, kualitas Jepang. Betul sekali. Nah, ini yang saya tertarik ini, Mutoh ini kan baru-baru ini udah beberapa waktu yang lalu ya, kan udah mengeluarkan produk terbarunya yaitu yang disebut Equifine. Oh, oke. Nah, siap. Equifine ini boleh dijelaskan sedikit Pak, bagaimana sih Equifine ini? Oke, Equifine ini prinsipnya sederhana gini Pak. Kan kita tahu sebelumnya ada seri printhead yang tipenya DX5, DX7 gitu ya. Itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan Equifine ini. Jadi ukuran nozzle-nya lebih besar yang Equifine. Akan tetapi kita perlu tahu juga bahwa seri sebelumnya DX5, DX7 itu base resolusinya ada di 360 dpi, sedangkan Equifine ini sudah hanya di 300 dpi maksud saya. Gitu. Jadi memang resolusinya lebih rendah, akan tetapi karena kemampuannya jauh lebih baik, maka dengan resolusi yang kira-kira mungkin di 600 ataupun 1200 ataupun 900 itu sudah sangat baik sekali hasilnya, cetakannya dibandingkan dengan yang seri sebelumnya gitu. Makanya nggak usah khawatir, walaupun base resolusinya lebih rendah, tetapi kualitas cetaknya nggak kalah dengan yang resolusinya 360 tadi. Dan secara frekuensi juga head ini lebih tinggi, lebih kencang. Makanya kenapa nanti kecepatan cetaknya juga jadi lebih tinggi dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya. Kira-kira sederhananya begitu Pak Hendrik. Kalau terlalu teknis juga saya nanti bingung lagi jelasinnya. Oh ya nggak apa-apa, itu sedikit pengenalan aja. Intinya dia lebih gede, tapi bukan berarti yang gede ini nggak bagus gitu ya. Betul. Karena Mutoh juga sudah menyematkan teknologi-teknologi baru kan. Ya, mungkin di beberapa video yang pernah Bapak lihat, itu ada yang namanya drop master, ada fit master gitu. Nah, itu fitur-fitur tambahan. Nah, itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Gimana? Nah, apa gitu. Jadi ini? Yang saya tahu ini kan ya saya udah kenal sekilas ya untuk Mutoh ini ya dari Pak Roni juga. Ya, siap. Di seri-seri yang Equifine ini kan ada drop master, pit master, kemudian ada ice cream, sama variable dot. Yang kalau untuk variable dot ini mungkin di head Epson sudah familiar semuanya ada ya. Hanya 3 ini nih yang bikin istimewanya Mutoh tuh di situ. Saya bilang seperti itu ya. Yang saya tahu nih Pak ya, kalau ice cream itu ada di boardnya ya Pak ya. Ya. Kemudian untuk fit master dan drop master, nah ini yang head boleh sama-sama Epson, tetapi di Mutoh ini dia disematkan teknologi 2 ini ya Pak. Nah itu untuk drop master sama fit master ini keistimewaannya gimana Pak?
Jadi semuanya ya Pak, jadi mulai ice screen, drop master, dan fit master itu semuanya integrated dalam hardware-nya. Oh, gitu. Jadi kontrol oleh software tentunya ya, gitu. Tapi semua itu memang integrasi dengan sistem, bukan hanya dari software saja. Jadi hardware-nya itu, controller print head-nya itu memungkinkan untuk kita melakukan ini. Itu teknologi yang diciptakan oleh Mutoh, gitu ya. Jadi kalau untuk drop master ini kan gini. Kan biasanya kalau kita dalam melakukan printing itu ada istilah namanya bidirection dan unidirection. Ya, unidirection ngeprintnya satu arah, baliknya kosong. Tapi kalau bidirection ke kanan ngeprint, ke kiri ngeprint, gitu ya. Nah, pada saat ngeprint ini karena kecepatan tinggi, maka terjadilah deviasi. Titik yang jatuh atau nozzle yang drop itu akan mengalami jatuh yang berbeda posisi dari seharusnya. Kalau lurus kan dia tegak lurus. Tapi kalau dia sambil jalan berarti kan dia ada kemiringan. Pada saat ke kiri dia akan dari air hujan gitu ya. Betul. Jadi kalau dia geser ke kiri maka dropnya akan ke kanan sedikit. Pada saat dia ke kanan dia dropnya akan ke kiri sedikit. Nah, tujuannya dari drop master ini adalah untuk menemukan ini supaya titiknya jatuh di titik yang pas. Jadi automatic bidirection adjustment. Kalau teknologi sebelumnya kan kita suka setting dari mesin atau dari software, kemudian kita menggunakan loop untuk melihat dotnya jatuh dari mana, kemudian kita akan nambahkan value atau ngurangin value sesuai kebutuhan. Jadi ini kurang ke kanan, berarti kita harus tambahin nilainya berapa. Ini kurang ke kiri, berarti kita harus tambahin ke kirinya berapa, atau jadi negatif nilainya seperti itu. Nah, dengan teknologi drop master ini kita cuma melakukan beberapa pencetan tombol istilahnya, melakukan fungsi di mesin ini, kita aktifasi fungsinya, maka mesin ini akan mencetak pola tertentu dengan warna cyan kalau nggak salah ya, itu warna cyan, kemudian dia akan ukur itu dengan menggunakan sensor. Otomatis berarti. Otomatis. Nah, jadi setelah diukur maka nilainya akan tersimpan di dalam memorinya mesin. Gitu. Nah, oke. Di Mutoh itu kan ada beberapa level ketinggian head. Ada low, medium, sama high ya. Betul. Low-nya bahkan ada 2 ya Pak? Ada 2, ada low 1, low 2, tapi tergantung seri ya Pak. Ada yang cuma 3, ada yang 4. Gitu. Nah, tergantung serinya yang mana. Nah, ini kan bidir adjustment ini atau drop master untuk adjustment bidirection ini harus dilakukan untuk setiap ketinggian print head. Tujuannya apa? Kalau ketika kita nanti ganti bahan yang lebih tipis atau yang lebih tebal, maka dia akan nyimpan value-nya. Gitu. Memang idealnya kita nggak bisa pernah temukan satu setting untuk semuanya, nggak bisa. Idealnya seperti itu. Jadi, karena ketebalan memang beda-beda. Betul. Stiker pun ada yang 80 mikron, ada yang 100 Betul sekali. Nah, dengan fungsi ini semua itu bisa lakukan. Setidaknya kalau memang bedanya hanya selisih mungkin hanya 10-20 mikron itu masih oke. Tapi kalau sudah ketebalan sudah mencapai lebih dari 50 mikron, biasanya akan terjadi deviasi tambahan. Memang sekilas tidak kelihatan, tapi begitu outputnya kita lihat, dia akan terlihat tuh perbedaannya. Nah, dengan drop master ini, dengan sekali beberapa pencetan tombol aja fungsi ini sudah bisa dijalankan, otomatis nanti hasilnya tersimpan di memori, sehingga nanti waktu kita ngeprint lagi menggunakan roll yang berbeda tapi dengan bahan yang sama, maka hasilnya akan tetap sama dan kualitas cetaknya akan jauh lebih baik gitu, tanpa ada deviasi warna ke kanan atau ke kiri gitu ya. Itu yang drop master. Jadi ini simpelnya adalah automatic bidirection adjustment. Jadi kalau boleh saya salah sedikit ya Pak ya, misalkan kita pakai stiker nih yang 80 mikron, setelah itu kita ganti luster. Laser itu kan dia lebih tebal itu. Betul. Itu nggak perlu kita apa-apain, dia udah otomatis gitu ya Pak? Gini, bukannya otomatis. Otomatis dalam arti begini. Pertama kali, kalau pakai bahan stiker dulu nih misalnya kita pasang stiker. Nah, stikernya kita setting, ketebalannya sekian, kemudian automatic adjustment-nya kita jalankan, di drop master-nya kita jalankan. Misalnya kita pakai, yang ini udah pakai head-nya yang medium aja gitu. Nah, kita setting itu, maka itu akan tersimpan di memori. Ketika nanti masuk roll kedua dengan bahan yang sama stiker, maka settingannya kita nggak perlu rubah lagi. Gitu. Nah, kita bisa simpan kan, kita bisa save. Kemudian kalau ganti bahan luster yang lebih tebal, otomatis dia harus dikalibrasi ulang. Ya, jadi harus disetting ulang lagi. Drop masternya diaktifin lagi. Ya, karena untuk bahan luster ini. Ya, bahan ketebalan. Permasalahannya gimana cara tahunya? Di Mutoh ini punya fitur untuk menyimpan settingan media, Pak. Ada 20 settingan media, 20 user setting yang bisa kita simpan. Jadi katakanlah user 1 kita kasih nama untuk stiker. Otomatis selama itu bahan stiker yang sama ataupun dengan ketebalan yang sama, maka itu settingnya nggak akan berubah. Kemudian luster kita save di user kedua. User tipe 2 gitu. Nanti itu masing-masing termasuk settingan pemanasnya berapa derajat,
Terus tadi ada satu lagi settingan namanya Fitmaster, saya jelasin berikutnya ya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita punya 20 settingan user. Jadi konsumen bisa menyimpan 20 jenis bahan yang berbeda dengan settingan yang berbeda-beda tanpa harus melakukan pencatatan. Semua dicatat oleh mesin secara otomatis. Oh, Gitu. Oke. Jadi sangat nyaman sekali buat pengguna itu kalau memang mereka produksi retail ya, terutama ya. Ya. Bahannya butuh yang stiker, butuh yang luster, butuh yang backlit misalnya. Maka kita tinggal panggil, oke bahan ini kita panggil user 1. Bahan berikutnya kita panggil user 2 atau berikutnya lagi kita panggil user 15 misalnya gitu. Jadi semua udah kita simpan. Ya kan, Betul. apalagi kalau indoor ini kan dia bahannya lebih variatif ya. Betul. Ada albatros, ada luster, Benar. stiker, belum nanti ada one way yang ketebalannya pasti jelas beda. Betul sekali Pak. Jadi kita Muto itu sudah menyiapkan itu untuk user untuk kenyamanan operator mesin ya terutama ya. Ya. Sehingga dia tidak perlu mengingat-ingat lagi, bahan ini settingannya ini, bahan ini settingannya nggak perlu. Kita nanti bisa edit namanya di komputer. Kalau di mesin itu kan namanya cuma user 1, user 2, user tipe 1, tipe 2 gitu kan. Tapi nanti lewat software dari Muto status monitor itu kita bisa edit namanya, kita ganti sesuai dengan keperluan. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Ya. itu kan teknologinya Mutoh ya. Ya. Mungkin kalau yang lain berarti harus kalibrasi ulang. Iya, biasanya seperti itu Pak. Jadi biasanya kalibrasinya kan manual. Kita settingan software ngeprint patternnya, dotnya, baru kita intip dengan loop. Ketahuan nih nanti, ini kurang ke kanan, ini terlalu ke kanan, atau ini terlalu ke kiri, kita harus tambahkan value-nya. Gitu. Kan dia harus idealnya itu ketemu titiknya di tengah-tengah seperti ini. Iya. Nggak boleh seperti ini. Base-nya tetap ada dasarnya. Biasanya atas yang kita akan adjust. Kalau terlalu ke kanan, berarti kita akan value-nya kita minusin. Tapi kalau terlalu ke kiri, supaya ketemu di tengah, kita akan plusin. Nah, coba ini mengandalkan ketajaman mata. Ya, kalau matanya bagus, oke. Tapi kalau kayak saya gini pakai kacamata susah. Apalagi ditambah loop, wah itu repot. Tapi dengan teknologi yang Muto sediakan, kita nggak perlu repot-repot lagi. Semua sudah otomatis. Jadi dengan teknologi Mutoh, ibaratnya loopnya kita buang ya Pak ya. Loopnya dibuang aja. Loopnya dibuang aja udah oke. Oke Pak, dilanjut Ya, Pak. oke. Ya, teknologi Kemudian fitur berikutnya adalah Fitmaster. Ya, Fitmaster ini juga salah satu teknologi yang dari Muto. Ini tujuannya untuk membantu user mengganti terkait dengan ketebalan bahan, Pak. Ya, kan kalau misalnya gambar seperti ini ya. Ya. Kalau kita lihat masalah bidirnya dengan Dropmaster tadi, itu kan kelihatan kalau ada yang deviasi, di sini akan kelihatan nih warna apa yang kelihatannya kurang pas. Iya, betul. Bayang-bayang di kanan Ya. kiri, sehingga nanti gambar tengahnya tuh nggak akan fokus. Jadi dia akan kelihatan lebih kasar. Nah, Fitmaster itu terkait dengan ketebalan untuk dia maju mundurnya bahan. Karena kalau kita ngeprint geser headnya kanan kiri, Ya. bahannya maju toh. Bahannya maju ini. Nah, ketika bahannya sudah kita setting, maka dia akan tahu nih, dia harus kompensasi sekian. Sehingga tidak terjadi lagi ada yang namanya garis gelap overlap atau garis terang karena bahannya fitnya kebanyakan. Seperti stepping gitu ya. Steppingnya betul, untuk automatic stepping adjustment-nya. Ini juga sama dengan beberapa tombol, kita setting bahan yang sama, misalnya di user 1 stiker tadi, kalau Dropmaster-nya sudah kita setting, maka selanjutnya kita akan setting yang namanya Fitmaster tadi. Fitting-nya kita adjust, stepping-nya kita adjust. Dia akan mencetak pola warna biru, warna cyan, kemudian dia akan baca dengan sensor. Nanti datanya disimpan di mesin. Sehingga pada waktu kita menggunakan bahan yang sama, ketebalan yang sama, maka otomatis sudah setting dengan data yang tersimpan di mesin. Ini untuk menjamin majunya ini pas, sehingga tidak ada bayangan atau bahkan overlap. Nah, ini juga sama, akan dilakukan untuk bermacam-macam ketinggian prehead yang akan kita gunakan. Gitu. Tapi nggak usah khawatir, karena mungkin kita akan pasti, pakai bahan stiker, ini headnya low, medium saja. Tapi kalau pakai luster atau bahan lain yang lebih tebal, kita pakai yang high. Gitu. Jadi semua akan tersimpan. Walaupun kita bisa juga nyeting satu bahan, kita bisa pakai settingan low, medium atau high gitu, tergantung bahannya. Gitu. Ada bahan yang mungkin tipis, tapi dia kalau dicetak mungkin agak bergelembung gitu ya. Nah, itu bisa kita adjust. Yang seperti itu ada. Tuh. Makanya kita punya fungsi ini supaya user atau operator tidak repot-repot lagi melakukan setting secara manual. Semuanya sudah otomatis. Nah, ini wajib kita ajarin. Itu ya. Kemudian satu lagi adalah fitur mengenai ice screen. Nah, iya. Nah, jadi ice screen ini kan teknologi emulasi raster ya Pak, supaya hasilnya itu lebih baik dan kualitas cetaknya juga akan lebih baik. Ini mungkin mengikuti teknologinya offset. Nah, pada mesin tertentu seperti seri yang 1682 SR Pro yang dual head, itu nyetaknya seperti separasi Pak. Jadi warna apa dulu, Ya, nanti ditimpa betul. gitu ya Pak ya? Jadi dia turun dengan misalnya warna hitam dulu, kemudian magenta menyusul,
terus Cyan menyusul, Yellow menyusul, gitu kan? Artinya berarti headnya kalau itu kan double head ya Pak ya? Berarti dia headnya nggak sejajar ya? Nggak sejajar. Zigzag Ya, gini ya Pak ya? betul, namanya stagger head. Oh, stagger head ya? Stagger head ya. Jadi posisinya kalau biasa kan segini sejajar, tapi yang ini satu agak di belakang begini, gitu. Nah, iya. itu yang beberapa fitur yang dari Muto. Jadi emulasi screen untuk menjamin hasilnya mulus. Mungkin Bapak bisa lihat hasil cetaknya di atas stiker sekalipun. Biasanya stiker paling susah kan, agak kasar. Iya. Ya, tapi dengan teknologi ini memungkinkan hasilnya jauh lebih halus dibandingkan dengan pesaingnya, istilahnya gitu. Ya. Kemudian ada lagi fitur lain Pak, sebetulnya kita namanya nozzle area select. Oh ya, ya kemarin saya sempat dijelasin dikit sih ya, cuman ya maklum banyak yang di. Nggak apa-apa. Jadi misalnya begini, anggap ini permukaan head. Ya. Permukaan itu akan dibagi dalam 3 segmen. Bagian depan, bagian tengah, sama bagian belakang. Ya, kita akan bisa melakukan pemilihan bagian mana yang akan mau kita gunakan jika terjadi nozzle block yang permanen. Clogging yang permanen. Udah bolong gitu ya? Ya, udah bolong. Misalnya, yang bolong bagian depan, maka kita bisa pakai 2/3 bagian yang belakang. Yang depan ini kita disable. Oh. Gitu. Oh, iya. Demikian pula terjadi di belakang, kita bisa pakai yang tengah dan depan. Bagaimana kalau terjadi di tengah? Nah, itu kita akan pilih salah satu. Mau pakai yang depan aja atau yang belakang aja. Kalau tengah-tengah agak repot memang. Biasanya kan, ya, kalau head udah bolong, ngakalinnya ke head yang lain. Bisa, itu juga nggak ada masalah karena Muto ini juga bisa kita setting mau pilih head 1 atau head 2. Jadi selain memilih headnya, kita juga bisa memilih area nozzle mana yang kita mau pakai. Ya, jadi ini ya Pak ya, yang ada bolongnya itu nggak usah dipakai. Di skip ya, betul. Oh ya, kira-kira seperti itu Pak Hendrik ya. Jadi banyak fitur-fitur baru yang sangat berguna untuk menjamin hasil cetaknya itu terlihat sempurna. Betul. Ya. Gitu. Kalau saya lihat memang hasilnya, ya ini Pak, yang satu yang unik. Saya itu kan punya stiker, ya, glossy, tapi tidak terlalu glossy. Ya. Nah, yang itu yang saya penasaran, yang ini belum pernah saya tanyain. Oh, boleh. Ketika dicetak pakai mesinnya Muto, mau yang 1682 ataupun yang dulu waktu itu 1341. Hasilnya tuh kok jadi glowing, itu gimana ya? Oh, oke. itu terus terang saya agak bingung gitu. Ya, jadi memang tinta Muto ini punya kelebihan Pak. Selain teknik modulasi ice screen tadi yang membuat warnanya lebih bright juga, penempatan nozzle-nya juga jauh lebih bagus. Istilahnya kita sebut ditteringnya ya, kalau istilah di print ini namanya dittering ya. Ditteringnya itu lebih halus gitu. Nah, ini memang juga akan membuat outputnya terlihat lebih glossy dibandingkan dengan yang lain-lain. Yang lain-lain. Gitu. Jadi ini memang kemudian teknologi dari tintanya itu sendiri. Nah, sama gitu. Kemarin juga sempat ngeprint di bahan yang glossy. Itu kalau memang dia karakternya doff, itu cetakannya pun nggak jadi glossy, tapi bisa ngedoff. Betul. Karena saya melihat memang waktu itu gini Pak gambarnya, yang ini ngedoff, yang ini gloss. Ya. Saya pikir tadinya bahannya yang kurang gloss. Ternyata bahannya itu malah glossy. Tapi bisa jadi agak ngedom. Artinya gini ya Pak ya, Muto ini mau apa sih? Maksudnya mau dibikin gimana? Kita bisa gitu ya Pak ya? Iya. Untuk Muto. Iya. Kita bisa atur Pak. Gitu. Cuman ya memang kan biasanya kalau untuk yang eco solvent itu sifat tintanya harusnya ya. Dan biasanya itu memang glossy. Sehingga kalau dia bahannya dasarnya glossy, dia akan membuat lebih glossy lagi harusnya. Tapi kalau untuk bahannya semi glossy, hasilnya akan terlihat lebih glossy dibandingkan dengan bahannya itu sendiri. Nah itu yang customer saya tuh ada yang waktu itu, loh Mas, bahanmu nih kan memang nggak terlalu glossy, bukannya nggak glossy ya, tapi nggak yang high gitu. Nah terus ketika saya bawain sampel itu, kok jadi glossy, bingung juga dia. Iya, itu karena memang kita punya formulasi tinta itu bagus Pak. Gitu. Nah itu apa ada pengaruh dari ini? Saya kan juga dengar untuk Muto ini kan dia kan ada settingan, biasanya kita kalau ngeprint itu mau dotnya mau small, medium atau large. Hanya tersedia tiga itu aja ya? Iya betul Pak. Nah
yang saya dengar di tempat lain, maksudnya di yang bukan Mutoh lah ya, yang bukan Mutoh, ini mereka hanya bisa setting ini aja nih Pak. Satu jenis dot aja. Kalau mau small ya udah small aja, dia Ya. nggak bisa. Nah, si di Mutoh ini kan yang saya tahu smallnya dia masih ada XML lagi, jadi artinya small, medium, small, large. Iya. Nah itu teknologi variable dot itu apa memang hanya dikeluarkan Mutoh atau dari softwarenya Pak? Nah itu yang saya tahu. Jadi variable dot ini sebenarnya murni adalah dari printheadnya, dari Sebenarnya hardware dari printheadnya ya. Tapi kalau memang manufaktur bisa membuat controllernya dengan detail, maka ini bisa berfungsi dengan baik. Nah di luaran sana banyak manufaktur yang tidak punya teknologi untuk mengontrol sampai ke level itu. Istilahnya ini ya Pak, ini kemampuannya nih nggak dikeluarin gitu ya? Iya, karena mereka nggak mampu. Karena memang begini Pak, kenapa Mutoh, maaf dalam tanda kutip saya bilang adalah produk yang premium saat ini. Iya. Ya dibandingkan dengan brand sejenis yang ada di pasaran, kita ini lebih mahal. Karena memang penguasaan teknologi kita jauh lebih baik. Jadi yang kita jualnya memang mesin teknologi, bukan sekedar printer yang bisa ngeprint saja. Gitu ya. Jadi variable dot adalah fungsi dari printhead. Kita kalau di head industrial disebutnya grayscale. Ya, grayscale head. Jadi head ini bisa mengeluarkan dot dari size yang paling kecil sampai yang paling besar. Mungkin range-nya antara 3,5 picoliter sampai sekitar 40-an picoliter. Ya, lebih kurang ya Pak, lebih kurang. Presisi saya kita nggak pernah dapat karena ini dapurnya manufaktur. Jadi kita nggak pernah tahu juga. Oh, gitu nggak dibuka juga ya? Dan buat kita juga sebetulnya nggak terlalu harus musingin ini. Yang penting adalah outputnya bagus. Jadi intinya gini ya Pak, untuk Mutoh ini dia dari variable dot-nya yang sebenarnya sudah ada di printhead-nya ya. Iya. Nah, itu dikeluarin nih. Betul. Potensinya dikeluarin, lalu digabung dengan teknologi ice cream tadi. Yes. Kemudian ada drop master dan feed master, hasilnya satu kata ya Pak, sempurna. Sempurna. Gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi mungkin saya jelasin tambahan sedikit ya Pak. Boleh Pak. Memang betul di Mutoh ini ada namanya small, medium dan large dot. Ya. Itu semua kita setting berdasarkan kebutuhan bahan. Nah, itu tentunya juga kita sebagai penjual akan membantu melakukan setting itu. Karena tiap bahan mungkin karakternya beda-beda nih. Betul. Ada bahan yang hanya bisa terimanya medium. Kalau dikasih large, nanti malah blobor gitu kan. Iya. Atau ada bahan yang memang penyerapan tintanya lebih banyak. Kita harus kasih yang large. Boleh, tapi nanti itu kita akan bantu tentukan. Bagaimana caranya? Dengan membuat ICC profile yang tepat. Ya, gitu. Ya, jadi Bapak tahu ya kalau kita printer itu untuk mendapatkan warna yang sesuai kita melakukan harus kalibrasi warna atau disebutnya pembuatan ICC profile. Nah itu kita akan bantu, kita tentukan oh bahan ini harus pakai medium, oh bahan ini harus pakai small dan nanti kualitas mana yang kita mau cetak karena di Mutoh juga menyediakan resolusi banner, resolusi production sama resolusi high quality. Gitu. Jadi semua kita setting berdasarkan kebutuhan bahannya nanti. Jadi intinya di Mutoh ini kan bisa tadi ada untuk resolusi banner ya Pak. Ya. Berarti untuk nyetak banner pun nggak masalah. Banner masih bisa, nggak ada masalah. Nah cuman, itu yang sedikit menggelitik. Biasanya mesin indoor kalau dibuat nyetak banner itu headnya cepet rusak. Nah kalau di Mutoh gimana Pak? Nggak usah khawatir Pak, karena settingan itu sudah settingan dari pabrik. Oh gitu Ya. ya? Jadi selama ini tergantung kebutuhan kita ada di mana gitu. Ya pertanyaan kan gini, apakah mesin dengan kualitas sebagus ini untuk kerjain banner? Kan sayang. Kalau saya sih ya itu kalau mau kayak itu pakai mesin yang outdoor. yang outdoor lah gitu. yang atau kalau mau pakai mesin indoor ya yang banyak di pasaran lah. Ya, siap. Saya nggak bilang jadi, mana-mana ya. Kira-kira begitu ya Pak Hendrik, teknologi ada di Mutoh. Ada lagi nggak pertanyaannya nih? Satu lagi Pak, di headnya Mutoh, itu kan ada settingan low 1, low 2, medium sama high. Ya. Nah, kalau saran dari Pak Roni nih sebagai untuk yang memakai mesin Mutoh, itu sebaiknya di setel di satu ukuran aja atau boleh nih main kemana-mana. Oh oke. Nah itu gimana Pak? Gini, ini kan terkait dengan bahan yang kita gunakan Pak. Kalau bahannya tipis kita sebaiknya pakai low. Kenapa? Karena jarak dari nozzle ke media itu harus tertentu kan. Ya. Tidak boleh terlalu jauh. Karena kalau terlalu jauh nanti terjadi deviasi yang sangat besar. Betul. Sehingga nanti walaupun kita sudah kalibrasi bisa aja ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti mungkin hembusan angin. Gitu. Jadi dotnya nggak bagus. Tapi kalau memang bahannya lebih tebal ya kita boleh naikin ke medium, tapi harus maintain jarak ini jangan sampai terlalu jauh dari permukaan bahan.
gitu. Nah ini setting. Jadi kita boleh mainin settingannya tergantung keperluan. Karena buat apa disediakan kalau itu tidak bisa kita pakai, kan gitu. Dan itu harus dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil cetak yang bagus, untuk memberikan pelayanan terbaik sama konsumennya, para teman-teman kita yang bergerak di bidang jasa printing. Kira-kira gitu. Biasanya kan ada nih orang yang nggak mau pusing lah, pokoknya aku tak buat nyetak stiker yang mungkin kayak sama bahan pendampingnya Albatros atau Laster itu. Tapi saya pengennya cuma di satu model aja. Itu nggak masalah ya Pak ya? Itu juga nggak masalah. Sebenarnya itu kan bagian dari trik kita atau cara setting kita untuk melakukan optimalisasi di mesin. Boleh dipakai satu setting aja supaya nggak terlalu repot. Ya, tapi yang penting tadi kalau ganti bahan dengan setting itu, untuk tiap bahan harus disetting drop master, fit master, itu yang utama. Oh, kembali lagi ke situ. Kembali ke situ lagi. Jadi harus ada yang setting. Pak Roni bilang tadi ada 20 settingan, taruh aja di situ. Iya. Jadi mau pakai headnya ditaruh di low 1 terus nih umpamanya. Nggak masalah ya, Pak? Masalah. Yang penting kita udah nyiapin nih settingannya. Betul dari sekali. 1 sampai 20 tadi itu ya. Betul sekali. Kalau saya bilang kayaknya 20 tuh udah lebih-lebih sih Pak. Ya lebih banyak. Lebih banyak ya mungkin ada konsumen kita yang menerima kerjaannya macam-macam, menggunakan bahannya juga macam-macam, jadi nggak usah khawatir. Dengan Muto ini akan lebih convenient, lebih nyaman. Tinggal pilih aja, pasang bahan, pilih jenisnya apa, langsung jalan. Siap. Gitu. Baik, terima kasih sekali. Baik, Pak Hendrik. Edukasinya dari Pak Roni yang sudah dari tahun 2000 ya Pak ya? Tahun 2000 Pak. 25 tahun ini, kalau saya orang Jawa bilang itu Mbah Mbae ya udah. Mbah Muto ya. udah Mbah Muto, nggak ada lah yang ngalahin. Siap. Terima kasih, dan semoga dengan resminya Nagasaki sebagai dealernya Muto untuk Jawa Tengah, membawa. Ini ada satu yang unik sebenarnya Pak. Apa itu? Muto ini kan dari Jepang. Ya. Nah kebetulan perusahaan tempat saya kerja, saya bukan bosnya loh ya. Iya. Itu namanya Nagasaki. Iya. Ya semoga aja tercipta chemistry yang bagus. Mudah-mudahan. Semoga apa yang saya jelasin juga bermanfaat. Kalau nanti ada perlu-perlu yang lain, silakan kabarin saya. Siap. 24 jam ya Pak ya. Bisa diatur Pak. Selama belum tidur saya masih balas. Siap. Baik, gitu teman-teman, sedikit pengetahuan dari Pak Roni yang sudah 25 tahun berkecimpung di Muto. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalau dibahas di sini nggak kelar-kelar. Sampai besok pagi belum kelar ya. Masih banyak Pak. Untuk sesi ini kita akhiri. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan teknologi-teknologi yang saya yakin Muto ini pasti akan ngeluarin dan selangkah lebih maju daripada yang lain. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Roni. Sama-sama Pak Hendrik, terima kasih banyak. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.